Nasution, apakah tak mau jadi presiden? Berikut kami hadirkan dokumen testimoninya. Testimoni ini dicuplik dari buku tulisan A.H. Nasution sendiri yang berjudul Memenuhi Panggilan Tugas Jilid ke-8, Masa Pemancangan Orde Pembangunan. Memang berjalan desas-desus santer bahwa fraksi-fraksi Islam akan mengamandir Undang-Undang Dasar 1945 dengan Piagam Jakarta, dan bahwa ada yang mencalonkan saya jadi presiden. Jelaslah hendaknya bahwa kedua kabar provokasi itu tidak benar. Khusus kabar Sasus kedua, maka sebelum mulai sidang MPRS itu, pejabat Panglima Angkatan Darat membawa para jenderal pimpinan TNI ke rumah saya untuk mendapatkan penjernihan dan untuk memastikan agar saya membantu penuh tercapainya apa yang telah menjadi keputusan pimpinan ABRI, yakni pengangkatan Jenderal Soeharto sebagai presiden. Saya jelaskan pada mereka, tiada seorang pun dari dalam atau luar MPRS yang pernah membicarakan pencalonan itu dengan saya. Saya jelaskan lagi bahwa sebagaimana warga negara, saya pun semestinya berhak dan bercita-cita untuk mengabdi kepada rakyat dalam posisi terpenting itu, seperti antara lain kepala pemerintahan. Namun, dalam kondisi politik saat ini tidak ada tempat dan tidak semestinya untuk calon lain. Sama diketahui bahwa kita belum cukup berhasil dalam kabinet Ampera. Pimpinan TNI mengharapkan mandat baru untuk mensukseskan pembangunan yang akan dengan sendirinya membawakan nanti landasan penyelesaian berbagai masalah. Saya tegaskan pendapat saya bahwa kita perlukan untuk kebijakan politik dan ekonomi untuk sukses. Politik yang lebih mengikut sertakan semua golongan rakyat, sehingga rakyat ikut sukses. Bahkan kalau perlu bersama-sama tidak sukses. Dengan itu kita akan tetap satu dengan rakyat demi kemantapan misi TNI pula. Misi nasional TNI yang begitu saya pentingkan sejak semula, dan palsi ekonomi yang tidak lagi berat sebelah moneter, tetapi bertitik sentral pada pengembangan daya kreasi rakyat. Dengan demikian, saya yakin juga 5 tahun yang akan datang, nanti rakyat akan menghendaki agar presiden tetap dan tidak diganti. Saya jelaskan kepada para rekan jenderal, tidak pula mungkin ada satu pencalonan lain daripada Jenderal Soeharto, baik teknis maupun politis. Karena ABRI dan semua partai atau fraksi serta DPRD, baik dengan statement di luar MPRS maupun dengan ikut meneken serta menyetujui resolusi dalam DPR, telah menuntut pengangkatan Jenderal Soeharto jadi presiden penuh. Dan saya sebagai karyawan ABRI tidak mungkin berbuat menyimpang dari ketentuan Panglima ABRI Jenderal Soeharto. Tentu ada saja soal-soal yang belum sepakat, seperti rumusan Super Semar lama, penundaan pemilu, cara penyegaran MPRS oleh Super Semar, timing sidang, dan sebagainya.
sebagaimana terjadi dalam konsultasi pimpinan MPRS dengan pejabat presiden dan dalam badan pekerja. Tapi tidaklah mengenai soal itu. Saya jelaskan bahwa terhadap diri saya tidak ada usaha pencalonan itu oleh siapapun, formal maupun informal. Dan sebagai karyawan ABRI, saya memenuhi permintaan pimpinan TNI untuk membantu sepenuhnya pengangkatan Jenderal Soeharto sebagaimana kemudian saya usahakan dengan penerobosan krisis tanggal 27 Maret. Yang jelas pula dilaporkan hal itu oleh Ketua Komisi yang bersangkutan dalam sidang pleno yang mengangkat Jenderal Soeharto sebagai presiden. Adapun tentang provokasi mengenai Piagam Jakarta, tidak satupun konsep yang jadi acara di MPRS sebagai hasil badan pekerja yang mengandung soal itu. Memang kata Piagam Jakarta disebut dalam konsep pelengkap Undang-Undang 45 hanya dalam alinea yang sekedar memuat fakta sejarah lahirnya Undang-Undang Dasar. Itulah tadi testimonial dari Jenderal A.H. Nasution tentang desas-desus yang katanya dirinya bakal maju di sidang umum MPRS yang kelima untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Sekali lagi, Nasution menegaskan bahwa dirinya sebagai karyawan ABRI itu tunduk dan patuh pada perintah panglimanya. Terima kasih bung-bung semua.